Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para guru, para ustaz, sesepuh penesepuh, semua yang hadir di rumah Allah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus semua jajaran pengurus Masjid Raudhatul Falah yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita puasa sudah dapat berapa, Pak? 9. Jalan nggih. Insyaallah semua kita dipanjangkan umurnya, barokah hidupnya, sholih sholihah keturunannya, bila mana nanti kita dipanggil oleh Allah membawa predikat husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kehariban baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, calon-calon penghuni surga yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan orang yang baik. Jare wong Jawa iku ana wong-wong sing apik. 4 golongan manusia yang baik ini akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rindu, Pak, kangen basa Jawane. Yang mau ketemu seneng, yang mau ditemui seneng. Contoh, seumpama kita punya sahabat, punya keluarga, lama nggak ketemu. Terus pada waktu itu ingat, oh iya, saya punya saudara, lama nggak ketemu. Ambillah HP, langsung ditelepon. Apa jawabannya, saudara? Ya Allah, lama kita tidak bertemu, kangen, kapan kita bisa ketemu? Lalu perjanjian, akhirnya ketemulah. Saudaranya ini datang ke rumahnya, seraya mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Yang di dalam rumah langsung keluar menyambutnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada tamu itu yang tidak disukai, tidak diharapkan oleh yang punya rumah. Contoh, orang nagih hutang. Itu bahkan yang punya rumah itu menghindar. Yang mau nagih ini sudah janjian, Pak, nanti saya datang ke rumah Bapak jam 3. Yang mau nagih pinter ini datangnya enggak jam 3, tapi datangnya jam 2. Datanglah ke rumahnya, ketuk pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya rumah jawabnya karena enggak seneng, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang-orang yang baik, yang diridhukan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Ada golongan 4 manusia itu yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Qur'anul Karim. Orang yang senantiasa senang membaca Al-Qur'anul Karim. Masa sih senang kok sepisan tok? Tidak mungkin. Orang yang senang dengan Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, itu tiap hari pasti akan membacanya. Pertanyaannya, Ustaz, saya ini tidak bisa membaca Al-Quran. Masa sih? Paling tidak kita sebagai umat Islam itu suratul Fatihah pasti bisa. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu menjadi salah satu rukunnya sholat. Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Masuk Fatihah dok tat. Kita sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, diantaranya surat Al-Ikhlas. Minimal kalau tidak bisa membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah sampai An-Nas, paling tidak itu surat Al-Ikhlas setiap waktu dibaca 3 kali. Wakila itu pahalanya Pak Bu seperti membaca Al-Quran 10 juz. Oleh karenanya di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dirindukan surganya Allah, ayolah rajin-rajin membaca Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Pak, setiap bulan Ramadan ini baik musola, masjid itu muka pintu lebar untuk memfasilitasi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Sungguh luar biasa. Dan setelah syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberi syafaat itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Al-Quran itu bukan makhluk Pak. Kalau kertasnya itu makhluk, tapi kalamnya itu adalah kalamullah. Artinya apa? Ucapannya Allah. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu kita sedang dialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk Pak Al-Quran itu. Oleh karenanya Al-Quran walaupun sudah menjadi kertas, itu tetap kita harus muliakan. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh mushaf ini kalau tidak dalam keadaan suci. Oleh karenanya Pak Bu, ini masih 9 hari. Ayo sarang-sarang bersama-sama kita tadarus Al-Quran. Nun sewu Pak, bila mana saya seumpama panjenengan napa meneh, bila mana tahu pahalanya orang membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya di dalam Al-Quran, kita tuh takkan pernah mau ditinggalkan bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan la tamannau an takuna sannata kullaha Ramadan. Seandainya manusia umatku itu tahu tentang apa yang ada di dalam bulan Ramadan, takkan pernah mau berpisah dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap janji Allah pasti akan dipenuhi. Lalu yang kedua, wa hifdzil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bahkan sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, berkatalah yang baik. Kula panjenengan iki Pak Bu, di bulan Ramadan itu intinya kita ini disuruh belajar menjadi orang yang baik. Seandainya tidak bisa baik Pak, yang penting ojo gawe elek. Contoh, di luar bulan Ramadan itu kita dipisui, bales pisui, nun sewu, dosa mboten? Dipisui, bales dipisui, dosa mboten? Di luar bulan Ramadan, mboten. Dengan syarat, gak dosa tapi ono syarate. Pisuane iku ucapane, lafale iku kudu padha persis karo sing misuwi. Nek kelebihan lah niki sing nyebabno dosa ten mriku. Bobote ucapane, lafale, panjang pendeke itu harus sama. Apa ya bisa? Tidak bisa. Kalau di dalam bulan Ramadan tidak boleh, walaupun sama bobotnya, ucapannya sama, apa yang disampaikan itu sama. Di bulan Ramadan tidak boleh. Kita jawabnya inni shaimun, ditabok seumpama. Di luar bulan Ramadan boleh balas Pak, sempenting sing ditabok gone podo, ukurane ditimbang iku podo, itu ndak apa-apa. Tapi apa ya bisa? Tidak bisa. Apa meneh ditabok rasa mangkel, mesti balesane luwih sakit. Tapi di bulan Ramadan jangankan lebih, kurang kalau kita balas tetap tidak boleh. Oleh karenanya bila mana kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menjaga supaya kita bisa menjadi baik, sing penting ojo gawe elek. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Paling abot Pak Bu, jaga lisan iku apik. Karena tolak ukur orang yang soleh itu bukan orang yang tidak orang yang tidak merasa dirinya paling benar, tapi orang yang soleh adalah orang yang senantiasa dalam dirinya itu selalu salah. Itu orang yang soleh. Makanya jangan heran Pak, lisannya sering nuturi uang, sering menasihati orang, tapi sering misu. Lisannya cerdas, lisannya alim, tapi hatine naudzubillah min dzalik penyakit. Tapi ada orang yang bodoh, lisannya bodoh, membaca Al-Quran tidak bisa, tapi hatinya baik, tidak pernah menyakiti orang, menyakiti orang tidak pernah, tapi tutur katanya, tutur sapanya itu menyenangkan. Itulah orang yang soleh. Cuman kadang kita ini hanya lihat formalitas, lihat penampilan. Oh, kalau disebut ini keturunannya ini tidak pernah salah. Enggak Pak, Ustadz tidak pernah salah, justru Ustadz itu ladangnya salah. Oleh karenanya kita jangan bangga disebut Ustadz. Biasanya diceluk Ustadz, gak diceluk ngambek. Kiai gak diceluk kiai, ngambek. Tolak ukur bukan itu Pak, tapi soleh di dalam hatinya. Kemarin Pak non sewu, salah satu pengurus masjid saya itu ada seorang yang gelarnya itu sudah profesor doktor. Kebetulan sekretaris itu tidak datang, akhirnya wakilnya yang menyampaikan, langsung disasak nama kiainya. Begitu turun marah Pak, saya sekolah bayar, saya ngaji bayar, naudzubillah min dzalik. Ini Pak,
Ini namanya alim lisannya, pandai berbicara, pandai membicarakan, pandai menyampaikan, tapi dah soleh hatinya, Pak. Nggak ada jaminan. Belum tentu saya ini bisa bicara seperti ini, belum tentu bisa menjalankan. Oleh karenanya saya berdiri di sini ini untuk introspeksi, agar banyak orang yang menilai saya. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, ustadz tidak bisa menilai dirinya sendiri, kiai tidak bisa menilai dirinya sendiri. Yang menilai itu adalah orang lain. Makanya kalau bisa menjaga lisannya, akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa mud'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Lah ini di bulan Ramadan, ya Allah, setiap masjid, setiap musola menjelang maghrib sudah banyak yang datang, baik takjilnya maupun yang mau makan. Alhamdulillah. Sekarang di mana-mana, Pak. Cuman kadang itu hanya buka tok, nggak ikut sholat. Tapi ya terserah, nggak apa-apa. Allah itu tidak melarang, Pak. Mau sholat silakan untukmu, nggak mau sholat silakan itu untukmu. Isma sita, sakarmu. Mau maksiat silakan, mau soleh silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun bih, kau akan mati. Nah ini sing berat iku, Pak. Urip kon sak karepmu, mau kaya miskin, mau cari apa silakan, mau maksiat silakan, mau soleh silakan, tapi engkau pasti akan mati. Nek mati apa sing ati kau? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Yang kita bawa kalau kita sudah meninggal itu hanya 3, Pak. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, nomor 2. Yang nomor 3, anak yang solih yang bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Lain tidak, Pak. Jadi ini malaikat Jibril, Pak, pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma sita fa innaka mayyitun bih. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Paling tidak wis odo. Syukur-syukur luweh apik. Terus yang nomor 4 adalah wasaimi nafi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini kita masuk kalau panjenengan ya Allah. Enggak ada maksud lain, Pak. Allah itu. Kecuali kalau panjenengan sedaya iki betul-betul menjadi orang yang baik. Surga jaminannya, Pak. Seandainya surga itu dilihatkan kepada kita manusia, wis setiap hari itu masjid kebek, Pak. Gak ono sing gawe maksiat. Oleh karenanya di dalam perintah puasa itu yang dipanggil bukan wahai orang Islam, bukan, Pak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzinal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam, boten. Tapi yang dipanggil orang-orang yang beriman. Contoh, ada 2 sahabat, Bejo sama Slamet. Dipanggillah si Bejo,
Wahai bejo, berhenti. Yang selamat jalan terus apa ikut berhenti? Jalan terus. Yang merasa dipanggil berhenti. Oleh karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sing rumangsa iman, dipanggil oleh Allah berhenti untuk berbuat yang tidak baik, berhenti menjalankan perintah Allah, berhenti menjalankan berhenti memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Nek dipanggil gak krungu jenengane napa Pak? Nek dipanggil gak krungu iku jenengane apa? Dablek, budak. Oleh karena ndak usah heran. Nek poso no warung isi ana wong akeh, yang diceluk tapi gak krungu. Iman, ya iman tapi wong gak krungu. Bejo seumpama. Tapi ternyata bejo ndak mau berhenti, malah bablas, ndak krungu. Jadi kita jangan heran, apalagi hidup di era sekarang ini, panjenengan mang prepersani masjid-masjid mawon wonten tiang-tiang sepuh-sepuh umur 17 tahun lebih, seakan-akan ikut tempat ibadah kekagungan wong sing sepuh-sepuh sing arep mati. Dadi pengurus masjid iku nek wis 60 tahun mari pensiun, maune durung gelem. Tapi alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan masih panjang, mari kita siapkan untuk senantiasa yang pertama kita biasakan membaca Al-Qur'anul Karim sak-sakete. Baik yang tahu artinya maupun yang tidak tahu artinya. Monggo. Yang jelas fasih, alhamdulillah. Sing gak jelas, gak fasih, ya tetap membaca. Adanya yang bacaannya fasih itu karena ada yang tidak fasih. Jadi kadang kula panjenengan sedaya niki nek begitu ada membaca Al-Qur'an yang enak, terus maca ana sing gak enak. Ngilokno. Lah opo sampeyan macane gak enak ngono? Banter-banter pisan. Justru yang enak bacaannya, fasih bacaannya, ini mendidik, memberitahu, nasihati yang belum fasih. Kalau semua bacaannya fasih, terus siapa yang pinter, Pak? Mosok sih maca sih pinter-pinter tok, sik wenak-wenak tok. Ndak gitu, Pak. Kita belajar bersama-sama. Baik yang bacaannya tertati-tati maupun yang lancar, semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya tergantung Allah. Sing fasih bacaane 100 seumpama, sing gak fasih ya 50, tapi semuanya tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk betul-betul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir, keluarga kita di rumah dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang senantiasa menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan kekhilafan. Tutup dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الخشاب. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh, kemana obat hendak dicari? Bila lidah melukai hati, bila mana ada tutur kata yang benar itu hanya milik Allah, bila mana ada tutur kata yang tidak benar, yang salah itulah kekurangan dan kelemahan saya. Al-Fakir Abdul Rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.